Baik, halo adik-adik semuanya, apa kabar? Nah, jadi pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas materi mengenai rumus-rumus segitiga di dalam trigonometri. Nah, jadi kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai aturan sinus dalam segitiga. Nah, misalkan di sini saya memiliki sebuah segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini, di sini saya akan berikan masing-masing nama untuk setiap titik dan setiap sisinya. Nah, misalkan untuk titik ini saya namai titik A, lalu untuk titik ini saya namai titik B, dan titik ini saya namai titik C. Nah, lalu untuk sisi-sisinya, jadi untuk sisi yang ada di depan sudut A, itu saya namai A kecil. Lalu untuk sisi yang ada di depan sudut B besar itu saya namai B kecil. Lalu untuk sisi yang ada di depan sudut C saya namai C kecil. Nah, lalu di sini setiap nilai dari sudutnya juga akan saya berikan sebuah nama atau sebuah simbol. Jadi misalkan sudut A di sini saya beri nama alfa. Lalu sudut B itu nilai sudutnya beta. Dan sudut C itu nilai sudutnya gamma. Nah, maka untuk segitiga sembarang tersebut itu akan berlaku rumus seperti yang akan saya jelaskan. Nah, jadi rumus yang akan berlaku itu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, jadi ini merupakan aturan sinus dalam segitiga. Nah, rumus ini perlu kalian ketahui untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan aturan sinus ini. Nah, jadi agar kalian tidak perlu menghafal rumusnya, nah jadi rumus ini cukup simpel ya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah sudut dan juga sisi yang ada di depan sudutnya. Nah, jadi misalkan sisi A, nah sisi A itu posisinya ada di depan sudut alfa. Jadi rumusnya adalah A per sin alfa. Nah, itu sama dengan sisi B. Nah, sisi B itu posisinya ada di depan sudut beta. Jadi A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Lalu itu juga sama dengan C per sin gamma. Caranya sama seperti tadi, jadi posisi C itu kan ada di depan sudut gamma. Nah, jadi C per sin gamma. Nah, jadi kalian tidak perlu menghafal rumusnya, jadi hanya perlu mengetahui konsepnya saja. Nah, agar kalian lebih paham lagi, di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal. Nah, misalkan pada segitiga ABC di bawah ini, diketahui nilai sudut A sama dengan 30 derajat, lalu nilai BC itu sama dengan 10 cm, dan nilai sudut B itu sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang AC. Nah, untuk soal ini, maka kita akan bisa menggunakan rumus aturan sinus dalam segitiga. Nah, jadi sesuai konsep, pertama kita tulis dulu yang ditanya, yaitu panjang AC. AC per Nah, posisi AC itu posisinya ada di depan sudut B. Nah, sudut B itu nilainya tadi 60 derajat. Ya, jadi AC per sin 60 derajat itu sama dengan yang diketahui itu tadi ada sisi BC. Jadi sisi BC kita ganti menjadi 10 per sisi BC itu posisinya ada di depan sudut A. Nah, sudut A nilainya 30 derajat. Jadi, AC per sin 60 derajat itu sama dengan 10 per sin 30 derajat. Nah, selanjutnya kita hitung nilai sin 60 derajat dan sin 30 derajat sesuai dengan rumus trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, untuk sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Jadi AC per setengah akar 3 itu sama dengan 10 per sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Nah, jadi
lalu kita kali silang, maka akan didapat setengah AC sama dengan 5 akar 3. Nah, lalu untuk AC itu maka akan didapat sama dengan 10 akar 3. Maka didapatlah panjang AC sama dengan 10 akar 3. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aturan kosinus dalam segitiga. Nah, untuk aturan kosinus, di sini misalkan saya menggunakan gambar segitiga yang sama seperti pada aturan sinus yang tadi. Nah, maka untuk aturan kosinus di sini akan berlaku A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. Lalu rumus kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos beta. Lalu rumus yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos gamma. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai aturan kosinus dalam segitiga. Nah, misalkan gambar di bawah ini merupakan segitiga ABC. Diketahui AB itu sama dengan 20, AC sama dengan 10, dan sudut A itu sama dengan 60 derajat. Tentukan nilai BC-nya. Nah, pertama, kita akan menggunakan rumus kosinus yang pertama. Nah, yaitu rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut A. Nah, selanjutnya kita tinggal ganti nilai-nilai yang sudah ada. Jadi, untuk A itu sama juga dengan sisi BC. A kuadrat itu sama dengan, nah untuk B itu sama dengan sisi AC. Sisi AC itu sama dengan 10. Jadi kita tulis 10 kuadrat ditambah C. Nah, C itu kan merupakan sisi AB. Nah, AB kita ganti menjadi 20. C kita ganti menjadi 20. Jadi 20 kuadrat dikurang 2 dikali B itu 10 dikali C, C-nya 20 cos sudut A. Sudut A itu yang diketahui tadi 60 derajat. Nah, selanjutnya kita hitung, itu didapat 100 ditambah 20 kuadrat sama dengan 400 dikurang 400 dikali cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Nah, lalu maka akan didapat hasilnya 100 ditambah 400 dikurang 200. Nah, lalu maka kita akan mendapat di sini hasil akhirnya adalah A kuadrat sama dengan 300. Nah, kuadrat kita pindah ruas akan menjadi akar. Jadi A sama dengan akar 300. Nah, akar 300 kita ubah menjadi akar 100 dikali akar 3. Akar 100 itu sama dengan 10. Maka untuk nilai A itu nilainya sama dengan 10 akar 3. Nah, untuk nilai A nilainya sama dengan sisi BC. Maka nilai dari sisi BC itu sama dengan 10 akar 3. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu aturan trigonometri dalam luas segitiga. Nah, untuk aturan trigonometri dalam luas segitiga, di sini saya bagi lagi. Nah, yang pertama itu merupakan untuk luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu buah sudut. Nah, jadi untuk segitiga yang diketahui dua sisi dan satu buah sudut, maka akan berlaku rumus luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BC dikali sin alfa. Lalu rumus kedua sama dengan setengah AC dikali sin beta. Lalu rumus ketiga setengah AB dikali sin gamma. Nah, untuk rumus ini itu kalian tidak perlu menghafal. Jadi kalian hanya perlu mengetahui konsepnya saja. Karena di sini ada 3 buah rumus. Jadi kalau misalnya kalian hafalkan, nah itu takutnya lupa. Nah, jadi kalian bisa menggunakan konsep yang akan saya berikan ini. Nah, jadi
Misalkan untuk rumus yang pertama itu kan setengah BC dikali sin alfa. Nah, itu caranya cukup mudah. Nah, misalkan yang diketahui dua buah sisi, yaitu sisi B dan C. Nah, maka untuk sudutnya yang bisa kalian gunakan itu adalah sudut yang diapit oleh dua buah sisinya. Jadi di sini kan sudut yang diapit oleh sisi B dan C itu adalah sudut A. Maka rumusnya itu akan menjadi setengah BC dikali sin alfa. Nah, begitu juga untuk rumus yang kedua. Nah, itu yang diketahui kan dua buah sisinya sisi A dan C. Nah, sudut yang diapit oleh sisi A dan C itu sudut B, yaitu beta. Maka rumusnya menjadi setengah AC dikali sin beta. Lalu untuk yang ketiga itu juga sama. Yang diketahui kan sisi A dan B. Nah, sudut yang diapit oleh sisi A dan B itu sudut C. Sudut C itu sama dengan gamma. Jadi rumusnya setengah AB dikali sin gamma. Nah, jadi kalian tidak perlu menghafal. Jadi kalian hanya perlu mengingat konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari mana datangnya rumus-rumus ini? Nah, di sini saya akan buktikan rumus-rumus ini bahwa rumus ini bisa digunakan untuk mencari luas segitiga. Nah, jadi misalkan dengan menggunakan segitiga yang sama, nah di sini tinggal kita buat dulu sisi T-nya. Nah, untuk tinggi segitiga itu bisa nilainya sama dengan C sin alfa atau A sin gamma. Nah, seperti yang rumus segitiga seperti biasa, itu kan rumusnya luas itu sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Nah, sama. Kita tulis, maka T kan tadi kita nilainya itu sudah kita ganti menjadi C sin alfa atau A sin gamma. Jadi tinggal kita ganti saja. Jadi luas itu sama dengan setengah dikali B. B itu merupakan alasnya, lalu dikali tingginya. Nah, tinggi kita ganti menjadi C sin alfa. Atau luas sama dengan setengah dikali B dikali tingginya diganti menjadi A sin gamma. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa rumus setengah BC sin alfa ini itu sama dengan rumus yang pertama tadi. Nah, lalu untuk rumus yang setengah B dikali A dikali sin gamma ini sama dengan rumus yang ketiga tadi. Maka rumus-rumus ini memang benar digunakan untuk mencari luas segitiga. Nah, selanjutnya adalah rumus yang kedua, yaitu luas segitiga yang diketahui dua buah sudut dan satu sisi yang diketahui. Nah, untuk rumus luas yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Nah, untuk yang pertama, L itu sama dengan A kuadrat dikali sin beta dikali sin gamma per 2 dikali sin alfa. Lalu rumus yang kedua, L sama dengan B kuadrat dikali sin alfa dikali sin gamma per 2 dikali sin beta. Lalu rumus yang selanjutnya, L itu sama dengan C kuadrat dikali sin gamma dikali sin beta per 2 sin gamma. Itu untuk rumus dengan diketahui dua sudut dan satu sisinya. Nah, lalu untuk luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya, dengan gambar segitiga seperti ini, nah, kita dapat menggunakan rumus luas segitiga. L luas sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, S-nya itu apa? Nah, untuk S itu bisa diganti menjadi S itu sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal. Jadi misalkan diberikan sebuah segitiga ABC sebagai berikut. Nah, tentukan luas segitiganya. Nah, dari soal di sini kita ketahui bahwa nilai AC itu sama dengan 4, lalu nilai AB itu sama dengan 5, dan nilai sudut A itu sama dengan 30 derajat. Nah, pertama-tama kita analisis dulu. Apakah kita akan menggunakan rumus yang pertama, kedua, atau ketiga?
Nah, kan tadi dari soal itu kita ketahui bahwa itu diketahui dua buah sisi dan juga satu buah sudut. Nah, maka kita akan bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu untuk luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu buah sudutnya. Ya sudah, kita gunakan saja rumusnya. Jadi, rumus L itu sama dengan setengah dikali AB dikali AC dikali sin sudut yang diapit oleh dua buah sisinya. Jadi sudut yang diapit oleh dua buah sisinya itu adalah sudut A. Jadi sin 30 derajat. Nah, lalu kita ganti saja nilai AB, sisi AB dan sisi AC. Maka akan didapat setengah dikali sisi AB itu sama dengan 5, lalu sisi AC itu sama dengan 4 dikali sin 30. Sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, lalu akan kita dapatkan setengah dikali 20 dikali setengah itu hasilnya sama dengan 5 cm kuadrat. Baik adik-adik semuanya, sampai di sini dulu materi dari saya mengenai rumus-rumus segitiga dalam trigonometri. Terima kasih buat semua adik-adik yang telah menonton. Jangan lupa ditunggu video-video berikutnya ya. Sekian dan terima kasih semuanya.